Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Singgi Abdul Ghani di channel Ganisa, channel yang bahas tentang dunia seputar sepeda. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang akan saya upload. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis stem sepeda. Seperti apakah jenis-jenis stem tersebut dan apakah fungsi dari masing-masing stem itu? Ikuti terus video ini sampai habis ya teman-teman. Stem adalah komponen sepeda yang menghubungkan handlebar atau stang dengan steer tube pada fork sepeda. Stem bentuknya berupa batang kecil yang berada di antara stang dengan fork. Pada bahasa Inggris, stem kadang disebut juga sebagai gooseneck atau leher angsa. Fungsi stem pada sepeda cukup sederhana namun krusial, yaitu menghubungkan stang dengan fork. Jadi stem ini adalah salah satu komponen penting dalam sistem kendali atau kontrol sepeda. Ada banyak ukuran stem yang bisa kita pakai di sepeda kita. Begitu juga dengan pemilihan material dan jenis stemnya sendiri. Stem sepeda dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah stem quill. Kedua adalah stem threadless. Quill stem adalah stem yang dimasukkan ke dalam steer tube berbentuk huruf L atau V, dan salah satu sisinya akan dipasangkan stang atau handlebar. Sepeda yang menggunakan quill stem, steer tube-nya tidak lebih tinggi dari headset atau tidak ada bagian dari steer tube yang menonjol keluar lebih dari headset. Quill stem lebih banyak ditemui pada sepeda model lama seperti ontel dan sepeda klasik, tetapi masih dipakai juga pada sebagian kecil jenis sepeda gunung seperti hybrid dan sepeda anak-anak. Quill stem biasanya dapat dikenali dari adanya dua baut besar di atas head tube sepeda. Baut besar pada headset bukanlah baut yang mengunci stem pada steer tube. Baut besar di atas head tube ini fungsinya untuk mengatur tekanan pada bearing dalam headset, yang akan mempengaruhi kemulusan dalam memutar stang sepeda. Wedge atau baji. Ujung quill stem tipe baji, pada ujungnya kita akan melihat bentuk seperti besi yang terpotong miring, dan di ujung atasnya ada ulir yang mengunci ke steer tube. Ketika baut kunci di atas diputar, kedua bagian baji di ujung stem ini akan tertarik ke atas dan bergerak untuk mengisi ruang pada tabung steer atau steer tube. Bentuk yang miring ini akan saling menekan dan mendorong ke sisi yang berlawanan, dan sehingga dinding-dinding dari stem akan menempel pada dinding steer tube. Tertutupnya celah di antara dinding steer tube dan stem akan menghindari stem yang bergoyang-goyang atau longgar. Kon atau kerucut. Sering disebut juga sebagai expander stem. Ujung stem quill mempunyai kerucut yang tidak tersambung di bagian ujungnya. Tujuannya adalah ketika baut dikencangkan dari atas, kerucut akan menahan dan menarik stem, sehingga bagian ujung stem ini akan melebar dan menempel dengan kuat pada dinding steer tube. Ada juga ujung stem quill yang menggunakan kombinasi baji dan penutup stem yang bisa mengembang. Pada kulit stem, ada batas tinggi minimum kaki stem yang harus masuk ke dalam steer tube. Tinggi minimum ini untuk memastikan stem mempunyai kekuatan yang cukup untuk menahan beban dari stang sepeda. Kita tidak hanya memasukkan hanya beberapa bagian kecil dari quill stem. Panjang stem yang dimasukkan harus lebih besar dari nilai minimum. Panjang yang berlebih bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, apakah mau tinggi atau pendek. Yang penting batang atau tube stem yang masuk harus melewati garis minimum tadi. Karena posisinya masuk ke dalam steer tube, kita tidak bisa selalu melihat ke dalam. Tanpa perawatan yang teratur, sering ditemui stem yang menyangkut atau lengket di dalam steer tube. Entah karena kotoran, karatan, atau ada bagian yang sudah melengkung di dalam. Quill stem biasanya berbentuk batang yang bersudut, seperti bentuk L atau V dan lainnya. Pada quill stem modern, sudut kemiringan antara bagian yang masuk ke steer tube dan bagian yang memegang stang bisa diatur kemiringannya. Walaupun jarang, tetapi ada quill stem yang bentuknya lurus atau tanpa sudut. Kelebihan stem quill. Ketinggian stem lebih mudah diatur dengan menggunakan stem quill. Lebih kuat dan kokoh karena menggunakan lebih sedikit sambungan. Tampilan yang lebih rapi dan simpel.
Dapat dibuka, pasang tanpa mengganggu headset. Stem threadless. Threadless stem adalah stem yang menjepit setir tube pada satu sisi dan menjepit stang pada sisi lainnya. Stem threadless lebih sering kita temui sekarang ini. Sepeda yang menggunakan threadless stem, bentuk setir tube-nya lebih tinggi dari headset atau setir tube-nya tembus melewati headset sepeda. Jadi ada bagian setir tube yang menonjol di atas headset sepeda. Stem threadless ini jenis yang lebih baru dari stem coil, lebih populer, dan menggantikan sistem coil pada sepeda keluaran terbaru. Stem threadless bentuknya seperti batang yang lurus dengan bolongan atau lingkaran di kedua ujungnya. Stem threadless modern juga mempunyai engsel atau pivot, sehingga kita bisa mengatur sudut untuk meninggikan dan menurunkan posisi dan sudut stang sepeda. Dikatakan threadless karena tidak memiliki ulir yang dipasangkan pada setir tube ataupun pada stem. Walaupun sebenarnya untuk mengencangkan jepitan pada stang dan tube setir tetap menggunakan baut dan drat berulir. Pada stem berbahan karbon biasanya tidak dikencangkan dengan baut dan ulir, tetapi menggunakan expander plug. Sistem bautnya mengembang untuk menguatkan dan menahan cengkeraman karena bahan karbon sangat rawan pecah jika dijepit terlalu kencang. Kunci yang paling banyak dipakai untuk membuka baut pada stem adalah kunci L 6 mm. Beberapa sepeda unik memakai baut bintang atau star nut. Untuk mengencangkan stem, selalu perhatikan rekomendasi nilai torque yang biasanya dicetak di badan stem. Gunakan kunci momen atau torsi sehingga kita bisa mengencangkan baut sesuai nilai yang dianjurkan. Pengencangan terlalu kuat akan membuat kerusakan pada stem ataupun pada baut dan mur stem. Kelebihan stem threadless: lebih fleksibel untuk ditukar-tukar, dibalik, dicampur, dan lebih kompatibel dengan banyak komponen. Mudah untuk dibuka, pasang, dan dikencangkan, dan gampang mengatur posisi stang dari kiri dan kanan. Lebih jarang ditemui stem yang macet atau lengket. Bagian stem threadless yang memegang stang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah klasik, yang kedua adalah pop top stem. Klasik. Jenis stem dengan penjepit klasik menggunakan penjepit berbentuk cincin yang bisa dibuka atau ditutup atau dikencangkan atau dilonggarkan dengan satu baut. Penjepit ini berbentuk lingkaran yang menyatu dengan stem dan tidak bisa dilepas. Untuk memasukkan stang sepeda pada stem, batang handlebar harus dimasukkan dari samping, sehingga komponen-komponen pada stang sepeda seperti rem, derailleur, bel, dan lainnya harus dilepas terlebih dahulu agar tidak tersangkut pada cincin penjepit. Pop top stem. Jenis penjepit stem ini lebih baru dan lebih praktis daripada stem klasik. Stem sepeda ini mempunyai bagian penjepit stang atau blok atau klem di ujung yang bisa dilepas. Dengan menggunakan 2 atau 4 baut, stem ini disebut dengan pop top stem. Bagian dalam dari penjepit tetap berbentuk lingkaran agar stang sepeda bisa bertahan dengan kencang. Karena bisa dibuka, komponen-komponen rem, derailleur, dan lainnya pada stem ini tidak perlu dilepas ketika akan memasang dan memposisikan stang sepeda dari stem. Cukup memposisikan bagian tengah stang pada stem, lalu tutup lagi dan kunci dengan baut. Pop top stem lebih praktis, kuat, tahan lama karena dikunci dari dua sisi. Tidak terjadi banyak gesekan ketika memasukkan stang dan juga tidak mudah kendor. Bagian dalam dari pop top stem ini dibuat bolong, sehingga lebih ringan dan tidak mengurangi kekuatan jepitannya. Cukup sekian video pembahasan mengenai jenis-jenis stem, dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya. Thanks for watching and see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.